hari ini kami dari tim Kebun Inti mengundang bapak-bapak, demikian juga dari tim medis untuk mengikuti simulasi lapor tiba pada hari ini. Ini sesuai dengan Permentan nomor 5/2018. Jadi setiap kebun bahwa dalam hal pembukaan kebun dilarang untuk membakar, dan juga dalam hal pengelolaan kebun tetap diantisipasi jangan sampai terjadi ada kebakaran. Jadi dalam hal inilah kita dalam hal persiapan ISPO kita siapkan sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran. Kami perkenalkan dulu satu-satu alat. Ini alat kapak dua fungsi. Ini berguna untuk memotong kayu. Namanya kalau saya di hutan itu ada kayu. Kemudian kalau ada mau dipukul, kita pakai alat kapak dua fungsi ini. Kemudian juga ada parang. Ini termasuk alat tradisional yang bisa kita gunakan untuk memotong hal-hal yang melintangi perjalanan kita dalam hal pemadaman api di suatu hutan atau kebun. Demikian juga gergaji tangan ini hampir sama fungsinya dengan parang ini tadi. Cuman kalau untuk kayu yang mungkin agak besar, kita lebih efektif pakai gergaji seperti ini. Demikian juga sinso. Jadi kalau ada kayu yang agak panjang menghalangi kita bisa menggunakan sinso ini. Kemudian ini alat pemadam api ringan atau APAR. Ini kita gunakan untuk memadamkan api yang skalanya kecil. Kemudian juga ada campfire atau cat punggung ini. Ini pun kita gunakan untuk memadamkan api dalam skala kecil. Selanjutnya ada pompa jinjing. Ini fungsinya sama dengan alkon, cuman ini lebih praktis, bisa diangkat satu orang saja seperti ini. Galah pengait. Ini fungsinya untuk setelah selesai kebakaran itu untuk menariki kayu-kayu atau bahan-bahan yang terbakar itu, sehingga dia bisa kita teliti apinya sudah mati betul. Jadi ini alatnya. Kemudian ada gopyok api. Ini fungsinya untuk memukul api. Jadi api yang masih kecil itu bisa juga diatasi pakai gopyok api ini dengan cara dipukul-pukul. Selanjutnya ada pacul, ada garu tajam. Ini juga fungsinya tadi hampir sama dengan galah pengait ini. Cuman galah pengait ini dia agak tajam, bisa dia memotong ranting-ranting yang kecil. Selanjutnya ada pacul, itu untuk membuat isolasi di daerah kebakaran itu, sehingga kebakaran bisa tidak sampai meluas ke tempat yang lain. Kemudian itu ada kotak P3K, itu untuk persiapan seandainya terjadi kecelakaan. Selang dari alkon itu kita masukkan ke sini. Ini kita susukan ke gambut, mana ada asap itu kita susukan ke bawah. Kemudian dimasukkan air, sehingga air itu langsung ke bagian dasar. Ya, ini namanya suntikan gambut. Selanjutnya ini namanya sulut tetes api. Jadi ini berguna untuk mengisolasi atau bisa juga mengatasi kebakaran jangan sampai meluas ke tempat lain. Jadi dalam hal penggunaan ini kita akan adakan pembakaran.
Cuman dalam hal pemakaian ini pemakaiannya kita harus mengadakan pembakaran itu, kita harus melihat arah angin. Jadi kita bakar itu seandainya angin itu arah ke barat, kita membakarnya dari sebelah timur, sehingga api yang dari sebelah barat itu tidak sampai merembet terus ke sebelah timur, karena kita sudah sekat. Jadi tujuan utamanya ini untuk bikin sekat bakar. Jadi ini membuat api. Jadi kebakaran itu kita bikin api lagi. Jadi sebelum kita bikin sekat bakar itu, mungkin kita sebelumnya sudah kasih sekat isolasi. Karena kalau kita isolasi dekat dengan api yang sudah besar itu sepertinya kita akan kewalahan. Jadi kita perhitungkan membuat sekat bakar ini di mana posisi kita aman membuat sekatnya. Jadi ini bisa juga kita langsung peragakan, Pak Redi. Jadi contohnya misalnya kalau ini sekat bakarnya yang sudah kita bersihkan, jadi api ini nanti tidak sampai, karena ini kita api kecil, jadi api kecil ini masih gampang dikendalikan daripada api besar sana yang datang ke sini, mungkin kita akan kewalahan. Jadi sepanjang isolasi itu kita bakar semua. Kita lanjutkan lagi. Ini sebagai untuk APD perlengkapan daripada SIM. Ini kalau kita kerja malam kita pakai senter kepala seperti ini, pasang di kepala. Ini masker, ini sarung tangan tahan api, ini kacamata, dan ini helm untuk pengaman kepala. Jadi untuk sarana komunikasi, kenapa kita pakai handheld talkie? Ya mungkin di satu tempat itu jaringan tidak ada. Memang sekarang ini bisa pakai HP, tapi kan belum tentu semua lokasi bisa pakai HP. Jadi kalau ini yang penting radiusnya masih terjangkau. Selanjutnya untuk skop, ini untuk memadamkan api dengan mengambil pasir. Jadi pasir itu juga bisa untuk memadamkan api, tapi dalam skala kecil. Jadi perlu kita pahami bahwa api itu terjadi karena ada tiga penyebab. Pertama itu ada bahan bakar. Kedua itu ada oksigen. Yang ketiga itu ada sumber panas. Jadi kalau salah satu dari faktor yang ketiga ini tidak ada, itu tidak akan terjadi api atau kebakaran. Nah, jadi kalau bahan bakar itu ya bisa saja seperti kayu, bensin, gas, dan segala macam bahan-bahan yang gampang terbakar. Itu adalah bahan bakar. Kemudian yang kedua itu sumber panas. Sumber panas itu bisa matahari, bisa mancis, bisa rokok, bisa dengan gesekan-gesekan besi, bisa itu sebagai sumber panas. Kemudian yang ketiga itu oksigen. Oksigen itu oksigen yaitu yang berada di udara, ya. Oksigen itu bercampur di udara. Jadi bagaimana usaha kita untuk memadamkan api itu menghilangkan salah satu dari ketiga faktor ini. Seperti bahan bakar. Itu kalau bahan bakar habis, itu api akan mati. Ya. Nah, kemudian kalau ada juga bahan bakar di situ, tetapi ada bahan bakar, ada oksigen, tapi tidak ada sumber panas, itu akan tidak terjadi kebakaran. Ya. Kemudian begitu juga selanjutnya kalau ada bahan bakar, ada sumber panas, tapi kalau oksigen tidak ada, itu tidak akan terjadi kebakaran. Nah, nanti dalam hal
pemadaman api dengan menghilangkan salah satu faktor. Nanti akan kita coba dengan menggunakan goni basah ini. Ini goni ini kita basahi dulu, kita celupkan ke air, baru nanti kita pakai untuk memadamkan api. Jadi kalau misalnya ada di rumah kita itu ada seperti LPG atau gas, yang kalau apinya masih kecil itu jangan kita siram pakai air. Ya usahakan cari anduk, selimut, dibasahi, itu ditelungkupkan. Jadi dia mati, apinya mati itu karena oksigennya tidak ada. Di dalam api itu oksigennya tidak ada. Jadi itu usaha untuk memadamkan api dengan menghilangkan salah satu unsur. Selanjutnya dalam hal pembagian tim, ini tim dalam hal nanti pelaksanaan pemadaman ini nanti itu kita simulasikan jumlahnya 15 orang, ya. Jadi anggota atau peserta yang kita buat simulasi nanti itu 15 orang. Untuk tim damkar ada 6 personil, ya, 6 personil tim damkar. Tim goni basah ada 2. Kemudian tim pompa air itu pakai Alkon, ya, itu ada 3 orang. Kemudian tim penyingkir itu ada 2 personil. Kemudian tim evakuasi. Jadi untuk pelaksanaan itu pengantar ini ya sampai di sini.